Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalid Novan Fadlillah dengan NIM 123230002 dari Teknik Geomatika angkatan 2023 dari kelas RA. Di sini saya ingin membuat tugas pemetaan dasar kelas RA. Itu tugas berupa penjelasan tentang kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal serta pengolahan datanya. Jadi saya akan menjelaskannya dengan cukup sederhana dan apa yang saya tahu. Jadi pertama itu dari kerangka dasar horizontal terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sketsa pengukuran pada praktikum pemetaan dasar. Di sini kami mengambil ada 4 titik ya di sekitaran parkiran gedung C. Di sini ada P1, di sini P2, P3 dan P4. Lalu untuk kerangka dasar horizontal itu seperti apa? Jadi dari P1 dulu ya teman-teman. Dari titik P1 dia disetnolkan ke arah utara. Lalu kita memutar dia searah jarum jam menuju P4 karena ini merupakan poligon tertutup teman-teman. Jika sudah mengarah pada P4 dibacakannya jarak optisnya berupa benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari sudut biasa dan luar biasanya teman-teman. Sehabis itu kita menuju ke titik P2 nya dengan pembacaan yang sama, benang atas, benang bawah, dan benang tengah secara biasa dan luar biasa. Jika ingin mendapatkan rangkap duanya, dilakukanlah hal yang sama untuk titik kita ingin ke P4 terlebih dahulu, terus jika sudah diputar searah jarum jam untuk P2 nya. Gitu teman-teman. Lalu untuk titik P2, P3 dan seterusnya sampai P4 itu dilakukan dengan cara yang sama. Intinya kita mengukur dari backside, lalu dilanjutkan dengan frontside. Intinya itu membacakan sudut secara luar biasa dan biasanya. Nah, itulah kerangka dasar horizontal. Nah, selanjutnya untuk kerangka dasar vertikal itu bagaimana? Kalau kerangka dasar vertikal, kita melihat dari titik P1 dan P2 terlebih dahulu. Kita mendirikan alat men-centering alat pada antara titik tersebut. Sekarang di tengah-tengah sini ya. Kita membaca P1 dan P2 nya itu untuk mengetahui beda tingginya. Lalu sehabis itu kita lakukan hal yang sama juga pada P2 dan P3 dengan menaruh alat di antara titik tersebut. Lalu dilakukan hal yang sama teman-teman untuk daerah sini dan daerah sini. Lalu pengukuran tersebut dilakukan secara pulang pergi ya. Pulang pergi itu artinya kita mengukur dari sini, sehabis itu dari sini, dari sini. Habis itu kita pulang teman-teman. Dari sini lagi, dari sini, dan kembali lagi ke sini. Nah, mungkin sederhananya seperti itu. Lalu dari pengukuran tersebut kita mendapatkan sebuah data yang dapat kita olah. Untuk pengolahannya itu ya langsung aja kita lanjutkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada form pengukuran yang kelompok saya dapatkan pada praktikum. Ini hanya sebagai contoh aja. Di sini saya mendapatkan beberapa data dari pengukuran horizontal. Yang pertama itu ada dari data titik dari P1 sampai P4 ya. Selanjutnya ada tinggi alat. Tadi saya lupa menjelaskannya. Jadi tinggi alat itu jangan lupa diukur dari permukaan ke tempat alat tersebut gitu.
Lalu di sini juga kita membaca sudutnya secara vertikal dan horizontal, dan mungkin untuk angkanya bisa dilihat sendiri, didapatkan hasil yang segini. Lalu juga untuk selain sudut ada juga pembacaan jarak optisnya teman-teman, berupa benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nah, jadi untuk pengolahannya bisa di next videonya. Oke, sekarang lanjut pada pengolahan data yang lebih jelasnya ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan data dari mahasiswa Teknik Biologi angkatan 2022 ya, mana datanya ini yang sudah lengkap ya, karena data saya ini masih belum lengkap dikarenakan belum memulainya materi pada praktikum. Jadi dari sini kita mendapatkan yang namanya data berupa sudut biasa beserta jarak optisnya, dan sini juga kita juga mencari jarak sudut terukurnya. Di sini datanya diambil dari alat teodorik, yang mana nanti dari data-data yang kita dapatkan itu akan diolah dan akan menghasilkan data yang namanya kerangka horizontal. Nah, untuk ininya kita bisa mendapatkan sudut ukur, koreksi, sudut terkoreksinya, jarak, azimut, dan yang sudah tertera di sini dengan rumus tertentu teman-teman. Kita juga akan menghasilkan chart berbentuk posisi titik posisi pada ini titik-titik acuan. Lalu selanjutnya data untuk yang vertikalnya kita diambil dari alat waterpass, mana akan didapatkannya juga tinggi dari alat, terus bacaan optisnya, benang atas, benang tengah, dan benang bawah, serta jarak, beda tinggi, koreksi, terus tinggi titiknya. Nah, data-data ini kita dapat dengan metode yang namanya pergi pulang. Dari data yang kita dapat itu akan mendapatkan data kerangka vertikalnya. Kita bisa mendapatkan nilai delta H-nya, beda tingginya. Dan selain delta H juga ada jarak, terus ada koreksinya, dan perbedaan antara yang sebenarnya dan yang salahnya. Oke, mungkin sederhananya kayak gitu aja. Mungkin jika ada salah mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.